Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anakku kelas 9 pada pelajaran prakarya. Baik, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran prakarya. Sebelum Bapak lanjut, marilah tentu tidak lupa kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami pelajaran kita hari ini. Setelah berdoa, kita tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi yang terjadi saat ini. Baik anak-anakku, langsung saja. Sebelum Bapak lanjut, Bapak akan sedikit mengurai materi pertama. Kita sudah belajar mengenai prinsip kerajinan berbasis media campuran. Ada dua hal yang sudah kita pelajari, yaitu stilasi, yaitu menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campur, adalah kita sebut stilasi. Dan yang kedua adalah merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campur yang kita sebut deformasi. Baik, melanjutkan materi pertama, lanjut kita ke materi kedua, yaitu jenis dan karakteristik kerajinan berbasis media campuran. Untuk itu, perhatikan penjelasan berikut ini. Bahan yang digunakan sebagai bahan dasar untuk kerajinan berbasis media campuran sangat beragam, bergantung pada sumber daya alam dari masing-masing daerah. Jenis bahan alam yang dapat digunakan adalah kayu, batu, logam, keramik, kulit, serat, dan sebagainya. Sedangkan jenis bahan buatan yang dapat digunakan adalah plastik, gips, fiberglass, dan sebagainya. Berikut ini beberapa bahan dasar dan bahan paduannya yang dapat dikatakan cocok atau padu untuk dijadikan bahan campuran dalam produk kerajinan. Yang pertama, batu. Batu terdiri dari batu permata atau batu mulia, dan juga ada batu akik. Batu permata mempunyai nama dari mulai huruf A sampai huruf Z yang diklasifikasikan menurut kekerasannya, yang dikenal dengan skala Mohs dari 1 sampai 10. Permata yang paling diminati di dunia adalah yang berkristal. Selain jenis batu mulia seperti berlian, zamrud, rubi, dan safir, batu-batu akik jenis anggur seperti biru langit, bungur, atau kecubung yang berasal dari Tanjung Bintang, Lampung, saat ini banyak diburu oleh para kolektor karena kualitas kristalnya. Aneka bentuk, tekstur, dan warna batu yang menarik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, logam, dan lainnya. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar batu. Yang kedua adalah logam. Logam banyak jenisnya, seperti perak, emas, perunggu, besi, dan titanium. Namun, perak paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain harganya terjangkau, juga lebih diminati dengan berbagai bentuk penampilan. Logam dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti kayu, kerang, batu, dan lainnya. Proses pengecatan atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegah korosi. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar batu. Yang ketiga adalah plastik. Plastik banyak jenisnya, seperti botol, kantong gelas, perabot dapur, perabot rumah tangga, dan lainnya. Namun botol paling sering dipadukan sebagai kerajinan berbasis media campuran. Selain memiliki permukaan yang cukup keras, juga lebih diminati karena mudah dibentuk. Plastik memiliki sifat ada yang dapat didaur ulang dengan pemanasan kembali seperti plastik botol dan kantong.
Ada juga yang tidak dapat didaur ulang. Contohnya resin. Plastik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kain, dan lainnya. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar plastik. Yang keempat, kayu. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan. Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot seperti meja dan kursi, bahan bangunan seperti pintu, jendela, rangka atap, bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya. Kayu juga banyak jenisnya, seperti kayu jati, meranti, nangka, jati landa, kayu hitam, dan sebagainya. Sumber daya masing-masing daerah berbeda. Beberapa jenis kayu dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk. Kayu dapat digunakan dengan berbagai bahan lainnya seperti logam, kaca, dan lainnya. Berikut hasil produk dari paduan bahan dasar kayu. Yang terakhir, yang kelima adalah keramik. Keramik berasal dari tanah liat. Keramik memiliki disiplin ilmu tersendiri, maka kerajinan yang berasal dari tanah liat secara familiar disebut dengan keramik. Umumnya senyawa keramik lebih stabil dalam lingkungan. Bahan baku keramik yang umum dipakai adalah feldspar, ball clay, kuarsa, kaolin, dan air. Sifat keramik sangat ditentukan oleh struktur kristal, komposisi kimia, dan mineral bawaan tanahnya. Karena sifat keramik rapuh dan mudah pecah, maka keramik dapat dipadukan dengan berbagai bahan lain yang bersifat lembut dan ringan, tidak merusak, serta seperti kain, rotan, kertas, atau karton, dan lainnya. Berikut hasil produk dari paduan berbahan dasar keramik. Baik, demikian materi pertemuan kedua untuk kali ini. Selanjutnya adalah tugas. Tugasnya sebagai berikut. Tugasnya adalah kalian catat atau rangkum materi yang ada dalam video ini ke dalam buku catatan. Untuk tugas kali ini tidak dikumpulkan melalui link, tapi tugas wajib dikerjakan. Nanti dikumpulkan ketika masuk sekolah atau pengumuman lebih lanjut dikumpulkan ke sekolah. Nanti diumumkan lebih lanjut. Yang penting wajib mengerjakan, jadi sewaktu-waktu tugas dikumpulkan kalian sudah siap. Demikian pertemuan untuk kali ini. Jangan lupa di subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan terbaru untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.